Bab 1311, Anggota Klub Naga. Ksatria naga asli mungkin datang, dan ada perlindungan proyeksi. Ini seperti kartu kehidupan. Dengan keberadaan seperti itu, tidak mudah untuk mati. Setelah merasakan efek dari lencana ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan keringat dari belakang. Anda harus tahu bahwa mereka telah menembak banyak naga sebelumnya. Jika naga-naga itu memiliki keberadaan yang sama di tangan mereka, saya khawatir mereka memiliki 10 nyawa yang tidak cukup untuk mati. Lan Xuanyu tanpa sadar bertanya pada Du Xinyu, "Saudara Du, berapa banyak anggota yang akan kita miliki di Tianlong? Apakah masing-masing memiliki lencana seperti itu?" Sudut mulut Du Xinyu berkedut, dan dia tersenyum pahit, "Tuan Lan, tidak mungkin bagi semua orang untuk memilikinya. Ada lebih dari 2000 staf layanan di klub Tianlong kami, termasuk personel eksternal dan internal. Personel eksternal dapat dilayani oleh ras lain, semuanya memiliki kemampuan khusus, misalnya yang pandai terbang, yang pandai menyampaikan pesan, yang pandai menangani berbagai urusan, Del. Personel internal harus dipegang oleh naga kita, mereka juga harus di tengah. Naga di atas bagus. Saya anggota staf internal, tetapi Anda berbeda, Anda adalah anggota klub Naga Langit. Anggota klub Naga Langit dan staf klub Naga Langit berbeda. Begini saja, kecuali 18 ksatria naga dewasa, saat ini hanya ada 11 anggota klub Naga Langit sepertimu, termasuk kalian berdua. Hanya anggota sejati klub Naga Langit yang berhak memiliki lencana ini. Ada 2 jenis lencana klub naga, salah satunya adalah ksatria naga lencana yang dipegang oleh orang dewasa. Lencana mewakili keinginan masyarakat Naga Langit, dan di tangan Anda, yang mewakili perkumpulan Naga Langit itu sendiri. Nyatanya, lencana orang dewasa dari ksatria naga lebih bersifat simbolis, ini tidak sebaik milikmu. Petik 2. Apakah hanya ada 11? Tidak apa-apa, ini berarti hanya ada 11 naga di ksatria naga. Lan Xuanyu merasa lega setelah mendengar perkenalan Du Xinyu. Terus serius merasakan peran lencana ini. Kemudian ia menemukan bahwa sesuai dengan persyaratan Tianlong Hui, lencana ini harus dikenakan pada tubuh setiap saat. Jika ksatria naga perlu menghubungi, itu akan mengirimkan suara secara langsung melalui lencana ini. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, Lan Xuanyu masih samar-samar merasa bahwa lencana itu sendiri memiliki arti pengawasan. Ksatria naga adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, yang berani mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super tidak dapat memantau dirinya sendiri melalui lencana. Jika tidak ada deskripsi di lencana, apakah fungsi ini tidak tersedia? Ini menjadi gangguan. Jika dia diawasi sepanjang waktu, bagaimana dia bisa menghubungi rekannya? Bagaimana saya bisa berlatih dengan mitra saya dan kembali ke federasi bila perlu? Namun, ini akan dibahas nanti. Akan selalu ada jalan. Perlu penelitian yang lebih mendalam. Sambil memikirkannya, Lan Xuanyu dengan tenang mengambil lencana ketiga. Itu adalah lencana emas, penuh dengan emas cemerlang. Pola naga emas terukir di atasnya. Ada 3 karakter di belakang, Asosiasi Patriark. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah lencana milik Asosiasi Patriark. Struktur lambang Asosiasi Patriark agak mirip dengan yang ada di Asosiasi Tianlong. Perbedaannya adalah bahwa di dalam lencana Asosiasi Patriark, lingkaran kesadaran ilahi juga ada. Tapi itu tidak memiliki efek memanggil proyeksi dan ksatria naga. Hanya ketika menghadapi bahaya, informasi dan gambar berbahaya dapat direkam dan dikirim dengan segera. Lan Xuanyu tidak tahu kemana harus mengirimkannya. Tapi fitur ini masih ada. Ini adalah lambang dari Asosiasi Patriark. Anda sudah menjadi anggota Asosiasi Patriark. Namun, tidak ada yang akan membatasi kewajiban Anda di Asosiasi Patriark. Setidaknya sebelum Anda menjadi dewa, ksatria naga telah secara khusus menyetujui Anda untuk tidak pergi ke sana. Patriark akan berpartisipasi dalam berbagai urusan. Petik 2. Hanya ada 1 lencana, yang jelas hanya diberikan kepada Lan Xuanyu, dan Bai Xiuxiu, yang merupakan seorang Zhao Long, telah hilang. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu menyimpan lencana itu. Keduanya saling memandang, dan hanya satu sama lain yang bisa memahami mata mereka. Mereka semua mengerti bahwa mulai saat ini, mereka benar-benar telah menjadi anggota klan naga, dan mereka masih level teratas dari klan naga. Itu benar-benar diterima oleh para naga. Tapi itu juga memberi tekanan besar pada mereka. Itu mungkin untuk dipantau oleh pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria naga kapan saja, membuat mereka sangat merepotkan. Yang buruk memiliki risiko terpapar. Dalam perjalanan pulang,
Lan Xuanyu tidak lagi berkomunikasi dengan Du Xinyu, hanya bermeditasi diam-diam. Kekuatan naga besar yang baru saja dia serap sudah jelas baginya. Ini adalah kekuatan naga berwarna-warni. Energi Dewa Naga sejati. Apakah yang paling cocok baginya untuk diserap? Du Xinyu terus mengirim mereka ke tempat mereka di kota Hongleong, dan kemudian dia pergi dengan kereta naga. Sebelum pergi, dia juga meninggalkan nomor komunikasi Lan Xuanyu sehingga dia dapat menemukannya kapanpun dia membutuhkan sesuatu. Setelah mengirim Du Xinyu, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu kembali ke kamar mereka. Menutup pintu, Bai Xiuxiu menjulurkan lidahnya dan berkata, naga benar-benar kaya. Penunggang dinosaurus. Begitu dia mengatakan ini, dia melihat Lan Xuanyu membuat gerakan diam. Tergesa-gesa untuk diam, Lan Xuanyu dengan hati-hati mengeluarkan kedua lencananya, dan kemudian meminta Bai Xiuxiu untuk mencabut lencananya. Ketiga lencana tersebut disatukan di atas meja. Detik berikutnya, cahaya lembut bergoyang dari tengah alisnya, dan diam-diam menyelimuti ketiga lencana, membentuk topeng lembut. Setelah topengnya ditutup, dia merasa lega dan berkata kepada Bai Xiuxiu, kamu bisa bicara dengan santai. Bisa diisolasi? Tanya Bai Xiuxiu. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, aku baru saja berkomunikasi dengan Abao dalam perjalanan pulang. Apakah lencana ini dapat digunakan untuk memantau Abao tidaklah baik. Tapi dia bisa diubah menjadi ilusi, bahkan dengan pengawasan. Kemampuan, ilusi Abao juga dapat membuat pihak lain hanya melihat apa yang kita ingin dia lihat. Petik 2. Bai Xiuxiu berkata, akankah kedoknya dibuka? Mereka adalah ksatria naga. Lan Xuanyu berkata, Abao yakin tentang ini, maka seharusnya tidak ada masalah. Abao sendiri adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Dia bahkan adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super. Ilusinya sangat tinggi. Ya, sama seperti pakaian wanitaku, para ksatria naga tingkat dewa super itu juga tidak bisa melihatnya. Maka, mereka seharusnya tidak bisa melihat melalui ilusi ini. Sekarang Abao telah menyerap banyak energi denganku. Dia sudah bisa mandiri, sudah ada untuk sementara waktu. Jadi, ketika kita pergi mencari pasangan, kita bisa membiarkannya tinggal dan mempertahankan ilusi. Maka tidak akan ada masalah. Petik 2. Bai Xiuxiu mengangguk dan berkata, tapi jika kita ingin kembali, itu akan lebih merepotkan, bukan? Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, itu sudah pasti. Jika kita meninggalkan Tianlongxing, jika ada sistem pemosisian pada lencana, kemungkinan ditemukan akan sangat tinggi. Oleh karena itu, kita tidak dapat pergi dengan mudah. Bahkan jika kita ingin pergi, kita harus pergi. Itu rencana yang bagus. Jangan bicarakan itu. Apa yang ingin kamu katakan? Petik 2. Bai Xiuxiu berkata, saya hanya ingin mengatakan bahwa naga itu kaya akan kekayaan. Apakah Anda tidak mendengarkan penunggang dinosaurus tinta? Naga kita dapat meningkat selama mereka menumpuk dalam kultivasi, dan energi kehidupan serta kekuatan naga dapat terus diserap. Hanya dengan begitu akan ada cara kultivasi seperti itu. Petik 2. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, titik perhatianmu berbeda. Menurut Luolan, jika aku menembus level dewa, level garis keturunanku dapat berevolusi lagi dan menjadi stabil pada level potensi ini. Aku seharusnya dari klan naga. Dapatkan lebih banyak dukungan. Tidak sesederhana menjadi seorang ksatria naga, itu bahkan akan menjadi tingkat eksistensi yang lebih tinggi yang mereka harapkan. Petik 2. Bai Xiuxiu mengangguk dan berkata, itu akan menjadi yang terbaik. Jika itu masalahnya, setelah kamu menjadi dewa naga, kita mungkin bisa menyelesaikan masalah Tianlongxing tanpa darah. Lan Xuanyu mengangguk sedikit dan berkata, inilah yang paling ingin saya lihat. Semakin banyak saya berhubungan dengan naga, semakin saya bisa merasakan kekuatan naga kuno. Untuk para ksatria naga ini, sebenarnya tidak banyak kekuatan. Artinya, yang mereka inginkan lebih adalah keabadian dan keabadian. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh alam dewa. Jika saya berhasil membangun alam dewa, biarkan mereka semua masuk ke alam dewa. Lalu, bagaimana dengan naga kuda galaksi jadi? Bagaimana dengan Draco yang tidak begitu berarti bagi mereka? Kami memiliki solusi damai untuk masalah antara Federasi dan Galaksi Kuda Naga. Petik 2. Bab 1312, Lan Xuanyu's Dragon Power Hall. Bai Xiuxiu berkata, ini adalah kondisi yang paling ideal. Namun, kamu ingin menjadi Dewa Naga, aku khawatir itu tidak mudah. Ayo lewati level ini dulu. Lalu kita akan mundur. Teman,
kamu jangan terlalu khawatir. Dragon Star saja sudah cukup energi kehidupan bagi semua orang untuk berlatih. Menurut saya yang terpenting bagi Anda adalah meningkatkan diri sendiri. Jangan mengekspos diri Anda hanya karena Anda membantu semua orang. Anda juga membangun lingkaran teleportasi. Ya, saya dapat melakukan beberapa hal. Anda dapat berkultivasi dengan ketenangan pikiran dan meningkatkan diri Anda sebanyak mungkin. Petik 2. Ya, Lan Xuanyu mengangguk perlahan tanpa kepura-puraan, kekuatannya sangat penting untuk keseluruhan tindakan. Begitu dia bisa dikenali oleh klan naga secara keseluruhan, dia akan mendapatkan keuntungan lebih besar dari klan naga. Nah, masa depan bisa diharapkan. Akan terlalu tidak bijaksana untuk bertarung langsung dengan puluhan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Tidak mungkin Federasi Douluo memiliki kekuatan seperti itu. Evolusi damai adalah cara terbaik. Inilah yang paling diharapkan Lan Xuanyu. Itu sebabnya dia diam-diam membentuk aliansi anti-naga sebelumnya. Bahkan jika itu menargetkan naga, itu hanya menargetkan sampah naga. Agar tidak mengintensifkan kontradiksi antara keluarga naga. Sekarang dia akan memiliki Dragon Power Hall, dan dia bahkan tidak perlu melanjutkan ini. Pada saat ini, suara Huang Yuanlong datang dari luar pintu. Apakah kedua saudari bijak itu sudah kembali? Lan Xuanyu tersenyum tipis, dia mendapat banyak informasi. Saat ini, dia berkata dengan keras, "Saudara Kaisar, silakan masuk, kami baru saja kembali." Pintu terbuka dan Huang Yuanlong dengan senang hati masuk dari luar. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dipanggil oleh Ksatria Naga, dan dia dan Kaisar Dao Penyihir adalah yang paling cemas. Akhirnya, keluarga kerajaan melihat harapan meningkat. Merekalah yang paling mengkhawatirkan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. "Bagaimana, para Ksatria Naga, apa yang kamu cari?" Huang Yuanlong bertanya dengan penuh semangat. Lan Xuanyu berkata dengan sedikit malu, "Saudaraku Kaisar, ini rahasia. Saya khawatir ini bukan sesuatu yang bisa kita bocorkan. Tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa itu bukan hal yang buruk. Ini hanya konsultasi tentang beberapa hal. Akulah yang melakukan kesalahan, seharusnya aku tidak bertanya, seharusnya aku tidak bertanya. Salahkan aku." Huang Yuanlong buru-buru meminta maaf. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Sekarang kita kembali, bukankah kita harus pergi menemui Patriark? Saya tidak tahu apakah Patriark punya waktu. Setelah membuka aula kekuatan naga, saya dapat terus berlatih dalam retret. Ksatria naga orang dewasa memiliki harapan yang tinggi untuk saya, dan saya tidak berani bersantai." Petik 2. Tidak masalah. Ayah berkata bahwa selama kamu ada yang harus dilakukan, kamu dapat menghubunginya kapan saja. Jadi, kita akan pergi sekarang. Proses untuk menemui Kaisar Doj sebenarnya hanya pertemuan yang sopan. Dibandingkan dengan Huang Yuanlong, Huang Daoqi jauh lebih seksi. Dia tidak bertanya pada para ksatria naga apa yang mereka cari untuk Lan Xuanyu. Di sisi lain, Lan Xuanyu berinisiatif memberitahunya bahwa dia telah memperoleh lencana Tianlong Hui, dan mengeluarkan lencana tersebut untuk ditunjukkan kepadanya. Melihat lencana Tianlong Hui, sikap Kaisar Daoqi terhadap mereka berubah lagi, menjadi lebih dekat, dan menghadapi mereka dengan sikap yang sama sekali sama. Sebelum pergi, telah disepakati bahwa upacara pembukaan Aula Longli akan diadakan pada hari berikutnya, sehingga Aula Longli eksklusif Lan Xuanyu akan digunakan. Kembali ke kediaman lagi, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu telah menetap. Kembalinya kali ini bisa dianggap sebagai kejutan. Semuanya aman. Senyuman tipis muncul di wajah Lan Xuanyu. Mari kita rencanakan hal berikutnya. Dragon Power Hall jelas merupakan sumber terbaik untuk budidaya. Setiap kota utama memiliki Dragon Power Hall sendiri-sendiri. Tetapi efek dari setiap Dragon Power Hall berbeda. Hal utama yang menentukan kekuatan aula kekuatan naga untuk memandu kekuatan naga sebenarnya adalah bahan yang digunakan dalam upacara pembukaan dan pembangunan aula kekuatan naga. Balai kekuatan naga di kota Hongleong jelas merupakan yang terlemah di antara 12 kota besar. Tidak mungkin, siapapun yang membuat Royal Race tidak kuat. Selama upacara pembukaan, tidak bisakah membiarkan kekuatan naga membimbing lebih banyak? Selain aula kekuatan naga dari 12 kota utama, ada beberapa aula kekuatan naga eksklusif. Semua ksatria naga memiliki balai kekuatan naga sendiri. Selain ksatria naga, ada pengecualian, yaitu juara kompetisi meningkatnya naga di masa lalu juga bisa memiliki Dragon Power Hall eksklusif sendiri. Namun,
Jika mereka tidak bisa menjadi ksatria naga sejati dalam waktu 100 tahun setelah mereka memiliki aula kekuatan naga eksklusif, aula kekuatan naga eksklusif akan diambil kembali. Jika ksatria naga jatuh, Dragon Power Hall eksklusif juga akan diambil kembali. Meskipun garis keturunan Lan Xuanyu saat ini belum sepenuhnya dikenali, dia masih harus menunggunya menembus ke level dewa. Namun, dengan persetujuan khusus dari klub Tianlong, Balai Kekuatan Naga yang dibangun untuknya kali ini mengadopsi spesifikasi tertinggi. Namun, konstruksi dengan spesifikasi tertinggi berarti aula kekuatan naga seperti itu dapat membawa kekuatan naga yang cukup besar. Tetapi seberapa banyak kekuatan naga yang benar-benar dapat menarik tergantung pada sejauh mana pemilik aula kekuatan naga ini dapat mencapai pada upacara pembukaan. Inilah yang dihadapi Lan Xuanyu. Keesokan paginya, Huang Yuanlong membawa kereta naga untuk menjemput mereka. Aula kekuatan naga Lan Xuanyu masih dalam batas kota Hongleong, yang merupakan suatu kebetulan. Untuk membuat pelatihan Lan Xuanyu tidak terlalu rentan terhadap gangguan, aula kekuatan naganya dibangun di tepi kota Hongleong. Tidak jauh dari rumah yang mereka beli sebelumnya untuk 33 orang Tianyi berlatih. Dari kejauhan sudah terlihat bangunan menara yang berdiri di sana. Dari luar, ukuran aula Longli ini cukup besar. Dengan total tinggi lebih dari 50 meter, bahkan tubuh naga pun bisa bergerak bebas di dalamnya. Aula Longli berbentuk silinder dengan diameter lebih dari 200 meter. Bangunan raksasa tersebut bisa dikatakan tidak ada duanya di daerah ini. Penampilan keseluruhan aula Longli diperbaiki dengan batu, tapi itu jelas bukan batu biasa, tapi biji logam langka. Berbagai biji logam langka dipotong menjadi bentuk biasa dan disambung menjadi satu. Di luar juga ada patung berbentuk naga, semua patung berbentuk naga berwarna emas. Klub Tianlong hanya peduli tentang konstruksi internal, dan yang eksternal adalah urusan kota Hongleong. Bagi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, Huang Daoqi tidak akan pernah pelit, dan tentu saja memilih bahan terbaik. Tapi dekorasinya semuanya naga emas, jadi Lan Xuanyu jelas masih lebih memperhatikan. Pintu aula Longli terbuka, dan di depan pintu itu, seekor naga raksasa merangkak diam-diam di sana. Ketika Lan Xuanyu dan kereta naga mereka tiba, naga itu dengan cepat menopang tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya dengan hormat. Bukankah naga Yan Cheng yang menyelesaikan evolusi yang diterima Lan Xuanyu dalam kontes naga? Setelah Yan Cheng menyelesaikan kontrak dengan Lan Xuanyu, dia menjadi naga tengah. Dia telah membuat lompatan ke depan secara keseluruhan. Itu sangat setia pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu keluar dari kereta naga di bawah bimbingan Huang Yuanlong. Melihat dia, mata Yan Cheng berbinar, dan dia dengan cepat bergerak beberapa langkah ke depan, dengan hormat berkata, Yan Cheng telah melihat Dragon Lord. Lan Xuanyu mengangguk padanya, terima kasih. Yan Cheng berkata sedikit bersemangat, selamat kepada penguasa naga atas kesembuhannya. Lan Xuanyu tersenyum tipis dan berkata, ayo pergi, masuk bersama kami. Yan Cheng tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia, tapi aula Longli jelas cukup besar, jadi dia tidak punya masalah untuk masuk. Pintu raksasa setinggi 50 meter dari aula Longli terbuka, di depan gedung sebesar itu, Lan Xuanyu dan wujud manusia mereka tampak sangat kecil. Yan Cheng mengikuti dengan sedikit kegembiraan dan berjalan ke aula Longli. Begitu dia memasuki aula Longli, Lan Xuanyu merasakan keindahan di dalamnya. Sebuah cahaya redup menyala dari setiap sudut di seluruh aula Longli. Ada pola cahaya lembut di mana-mana, dan saya tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk memperbaiki interior. Tetapi setiap pola tampaknya mengikuti kebenaran yang mendalam. Bab 1313, Batu Luar Angkasa. Balai kekuatan naga ini jauh lebih besar dari balai kekuatan naga kota Hongleong. Semua lingkaran ajaib telah terukir. Tapi dilihat dari prasasti di lingkaran, itu seharusnya tidak dilakukan baru-baru ini. Ini sudah selesai. Lan Xuanyu telah mendengar Huang Yuanlong berkata bahwa level tertinggi dari Dragon Power Hall seperti ini secara langsung dikendalikan oleh Heavenly Dragon Society. Pemilik saat ini tidak dapat menggunakannya lagi, atau tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya lagi. Tianlong akan mengambilnya kembali. Tunggu hingga pemilik berikutnya muncul sebelum membangun kembali. Semua lingkaran sihir di atas telah direvisi dan dikonfirmasi, dan dijamin tidak akan ada masalah. Bagaimanapun, jika Anda benar-benar membangun kembali Dragon Power Hall, konsumsi berbagai sumber daya akan terlalu besar. Itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Lan Xuanyu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas aula Longli,
dan tiba-tiba melihat permata besar di atas Aula Longli. Permata ini 3 kali lebih besar dari Aula Longli di kota Hongleong. Ada lingkaran cahaya samar. Namun, Lan Xuanyu, yang pernah ke Aula kekuatan naga kota Hongleong, dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang di Aula kekuatan naga di depannya. Ini seperti kehilangan jiwa. Ini sangat sederhana, karena di sini tidak ada kekuatan naga. Mengenai apa yang perlu dilakukan dalam upacara pembukaan, Huang Yuanlong sudah memberitahu Lan Xuanyu kemarin. Kali ini, tepuk tangan meriah di Aula Longli. Dari sisi lain interior, sekelompok orang perlahan berjalan. Tidak banyak orang, hanya 9 orang, tetapi nafas masing-masing tidak terlalu lemah. Kepala orang tersebut memang penguasa kota-kota Hongleong dan kepala keluarga kerajaan Huang Daoqi. Kecuali Kaisar Daoqi, semua orang juga memancarkan suasana naga yang jernih, dan mereka semua adalah naga tingkat tinggi di kota Hongleong. Di antara mereka ada beberapa anak Huang Yuanlong. Meskipun Lan Xuanyu tidak tahu berapa banyak naga atas yang ada di kota lain. Tapi jelas tidak akan sekecil kota Hongleong. Upacara pembukaan Aula kekuatan naga sangat penting, tidak hanya penguasa kota setempat dan semua naga atas yang dapat berubah menjadi bentuk manusia harus datang, juga akan ada seorang ksatria naga yang akan datang untuk mengamati dan mencatat. Kaisar Daoqi tersenyum dan berkata, "Klan di kota telah tiba. Lan, izinkan saya memperkenalkan Anda." Melewati anak-anaknya sendiri, Huang Daoqi memperkenalkan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu satu persatu kepada yang lain, yang semuanya adalah tetua kerajaan. Lan Xuanyu telah melihat semuanya. Dan tetua ini tidak berarti kebanggaan di depannya. Apakah itu juara kontes naga atau identitas anggota klub Denon? Semua membuat gelombang Lan Xuanyu naik. Bahkan Huang Daoqi, sang patriark, lebih rendah darinya dalam hal posisinya di seluruh klan naga. Belum lagi para tetua ini. Merasa setiap pola sihir berubah, Lan Xuanyu berjalan perlahan ke tengah Aula Longli dan menjadi tenang. Tidak ada yang mengganggunya, dan di bawah tanda Kaisar Doj, semua orang diam. Tentu saja upacara pembukaan tidak akan segera dimulai, dan orang yang paling penting belum juga datang. Itu adalah Luolan, ksatria dinosaurus hitam, yang datang untuk menghadiri upacara pembukaan Lan Xuanyu. Sebagai penjaga kota Hongleong, tidak ada yang lebih cocok dari dia. Meskipun ksatria naga lain juga bersedia datang, bertemanlah dengan Lan Xuanyu. Tetapi sebelum Lan Xuanyu memastikan bahwa dia bisa menjadi masa depan nyata di antara klan naga, dia tidak akan membiarkan mereka tunduk pada orang lain. Berdiri di tengah-tengah Aula Longli, di tengah semua lingkaran sihir, hati Lan Xuanyu dengan cepat menjadi tenang. Kekuatan mentalnya perlahan berkembang keluar, diam-diam merasakan fluktuasi energi yang terkandung di setiap lingkaran sihir di sekitarnya. Semacam perasaan aneh muncul di hati saya. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, dia sudah dapat merasakan banyak tempat halus melalui persepsi. Susunan sihir klan naga berbeda dari susunan sihir yang dipandu jiwa master jiwa manusia, tetapi meskipun tidak sama, mereka juga memiliki tujuan yang sama dengan cara yang berbeda. Yang pertama adalah traksi energi. Efek dari array ini nampaknya yang paling utama adalah tarikan. Selain tarikan juga terdapat berbagai fungsi seperti penyimpanan, stabilitas, konsentrasi, dan filtrasi. Dan array sihir pemandu jiwa-jiwa master juga akan memiliki efek ini. Hanya saja kedua target tersebut tidak sama. Keduanya membenarkan satu sama lain, jadi Lan Xuanyu juga memiliki pemahaman dalam hal ini. Berangsur-angsur, seluruh dirinya tenggelam dalam persepsi lingkaran sihir. Lingkaran sihir ini, tanpa terlihat mengandung prinsip-prinsip langit dan bumi, dan perubahan hukum. Itu adalah gagasan dari banyak generasi yang tidak diketahui oleh klan naga, dan wawasan hukum ini sangat membantu budidaya Lan Xuanyu. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin mendalam pengalaman hukumnya. Sebelum menjadi Tuhan, hukum adalah aturan dan standar kehidupan. Begitu Anda menjadi dewa, Anda harus berusaha untuk menjadi keberadaan yang menetapkan aturan dan norma. Inilah celah antara keduanya. Itulah mengapa dikatakan bahwa sekali Anda menjadi dewa, Anda akan mencapai langit dalam satu langkah. Lan Xuanyu diam-diam merasakan semua perubahan ini untuk merumuskan aturannya sendiri dengan lebih baik setelah menjadi dewa di masa depan. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan kesadaran spiritualnya secara bertahap berada dalam keadaan misterius. Dia menemukan bahwa arah yang akhirnya ditunjuk oleh semua lingkaran sihir adalah batu permata di atas kepalanya, yang sama sekali tidak terduga. Namun,
ketika kesadarannya mengikuti lingkaran sihir menuju permata besar itu, dia langsung hilang. Itu adalah perasaan yang luas dan tidak terbatas. Ketika kesadaran Lan Xuanyu terbenam dalam permata itu, dia merasa telah memasuki alam semesta, dan matanya penuh dengan bintang. Dan di bawah kelap-kelip bintang-bintang ini, itu memberinya perasaan yang tak berujung dan luar biasa. Tampaknya ada keberadaan yang tak terbatas, semua dalam persepsinya, dan mereka terus-menerus menembus ke dalam pikiran spiritualnya. Ini tiba-tiba membuatnya sepertinya telah menerima banyak hal dalam sekejap, dan luasnya di depannya secara bertahap membuat kekuatan mentalnya terasa tak tertahankan. Batu kosmik bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan saat ini. Kembalilah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benaknya. Saat berikutnya, Lan Xuanyu hanya merasakan kekuatan khusus mengalir ke dalam kesadaran spiritualnya, menghilangkan semua kekacauan dari luasnya, dan dengan paksa menarik kesadarannya kembali. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa setiap orang yang hadir telah membungkuk dan membungkuk ke arahnya. Tentu saja, etiket ini bukan untuk dia, tetapi untuk pria di depannya. Itu adalah Luo Lan, ksatria dinosaurus hitam. Luo Lan memandang dia sambil tersenyum, dan berkata, kultivasi tidak bisa menjadi tidak sabar. Persepsi harus dilindungi. Kekuatan mental kita bahkan lebih penting daripada tubuh kita. Hanya ketika roh kita abadi kita bisa hidup selamanya. Jadi, jangan pelepasan energi mental Anda secara berlebihan karena rasa ingin tahu. Dengan begitu, kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi Anda. Petik 2. Tuan Luo Lan, apa batu kosmik ini? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar merasa bahwa kekuatan mentalnya sangat terpengaruh sekarang. Alasan utamanya adalah terlalu banyak energi di alam semesta yang sepertinya menyatu dengannya melalui batu itu, tetapi itu sama sekali tidak terkendali. Setidaknya dia bisa menolak. Luo Landao, Cosmos Stone adalah batu permata spesial yang kami temukan. Strukturnya sangat istimewa dan dapat memperbesar persepsi kita. Seharusnya kamu sudah mendapatkan emblem Tianlong Club. Di dalam emblem Tianlong Club, ada yang halus. Batu kosmik dapat menyimpan ide-ide spiritual dan membimbing kesadaran spiritual. Setelah pembangunan aula kekuatan naga, batu kosmik digunakan sebagai jembatan. Yang terpenting adalah menjalin hubungan dengan dunia naga dan membimbing kekuatan naga di dunia naga. Jenis kekuatan naga dan intensitas kekuatan naga apa yang dapat dipandu tergantung pada efek pemandu awal aula kekuatan naga. Setelah jembatan dikomunikasikan, kekuatan naga dapat disaring dan diakumulasikan melalui lingkaran sihir internal aula kekuatan naga, sehingga di antara mereka, klan pembudidaya menyerap untuk meningkatkan wilayah mereka. Dan batu kosmik sederhana memperkuat kemauan spiritual Anda, dan itu akan membuat Anda merasakan tempat yang semakin jauh. Jika Anda merasa terlalu banyak, Anda akan ganggu kesadaran Anda. Setelah kekuatan mental Anda dapat berkembang menjadi kesadaran ilahi, Anda dapat mencoba cara ini. Ini akan membuat Anda lebih memahami kekuatan hukum. Selama array aula kekuatan naga tidak diaktifkan, Anda dapat melihat ini juga salah satu cara naga kita untuk menumbuhkan kekuatan spiritual. Prasyaratnya adalah memiliki jiwa yang kuat dan tekad yang kuat. Petik 2. Bab 1314, Upacara Pembukaan. Keluarga Huang Daoqi tidak jauh tidak bisa menahan perasaan sedikit malu ketika mereka mendengar akun Luo Lan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa seperti Kaisar Daoqi tidak dapat menggunakan batu alam semesta untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Lan Xuanyu tiba-tiba tercengang, tidak heran jika Tianlongxing bisa memiliki begitu banyak pembangkit tenaga super tingkat dewa. Selain alam naga membantu mereka meningkatkan kekuatan naga, sebenarnya ada hal aneh seperti batu alam semesta untuk membantu mereka meningkatkan kesadaran spiritual mereka. Keduanya saling melengkapi, dan ini telah menciptakan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Luo Lan, dari mana batu kosmik itu berasal? Berapa banyak? Luo Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu banyak untuk menjadi sedikit. Itu berasal dari kedalaman alam semesta. Ditemukan saat kami menjelajah. Itu ada di alam rahasia kecil galaksi Longma kami. Kami curiga bahwa batu kosmik ini mungkin itu ditinggalkan ketika alam dewa dihancurkan. Atau terbentuk setelah ide spiritual dari beberapa raja dewa tertinggi dihancurkan. Sangat berharga. Jangan lihat potongan besar ini di sini. Faktanya, semua batu kosmik yang telah kita peroleh secara total, ini hanya 100 kali lipat. Dan tidak dapat disalin,
dan tidak pernah ditemukan di tempat lain. Oleh karena itu, Anda harus menghargainya dan tidak menghancurkannya, Anda mengerti. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk, dimengerti. Jangan khawatir, saya akan menghargainya. Apakah ide spiritual ditinggalkan oleh Raja Dewa? Pernyataan ini agak aneh. Namun, binatang pemburu harta karun tampaknya tidak mengetahui batu kosmik ini, karena ia mengetahui hampir semua harta surga dan bumi. Ini adalah situasi yang sangat langka. Bagaimanapun, ini adalah hal yang sangat baik. Bersiaplah untuk memulai. Aku akan membantumu menghubungkan batu alam semesta dengan dunia naga, tetapi kekuatan naga dan kekuatan naga apa yang dapat dibimbing tergantung padamu. Pada titik ini, tidak ada anggota klan yang dapat membantumu. Karena dirimu sendiri, yang bisa dibimbing adalah yang paling cocok untuk Anda serap. Petik 2. Ya, jawab Lan Xuanyu dengan hormat. Tentu saja dia tahu pentingnya upacara pembukaan ini baginya. Alasan kenapa Ksatria Naga datang adalah untuk membuat koneksi, dan efek koneksi apa yang bisa dihasilkan tergantung pada miliknya. Luolan melambaikan tangannya, dan semua naga yang hadir segera mundur jauh. Pada saat ini, hal yang paling menarik bukanlah naga tingkat tinggi itu, tetapi Yan Cheng, yang merupakan naga tingkat menengah. Dalam hal identitas dan levelnya, di awalnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam adegan sebesar itu. Lonely Hall, itu adalah sesuatu yang tidak berani saya pikirkan untuk naga menengah dan bawah. Mampu memasuki aula kekuatan naga untuk menyerap kekuatan naga sekali adalah belas kasihan besar dari para tuan kota. Upacara pembukaan adalah waktu paling murni untuk kekuatan naga memadat. Dan itu akan dibarengi dengan banyak manfaat. Yan Cheng dipanggil langsung oleh Lan Xuanyu. Dan aula kekuatan naga ini bisa dikatakan milik pribadi Lan Xuanyu, jadi bahkan Ksatria Naga pun tidak akan keberatan. Bagaimana mungkin Yan Cheng tidak bersemangat? Pintu aula Longli perlahan tertutup. Interiornya juga menjadi sunyi. Mata semua orang terfokus pada Lan Xuanyu dan Luolan, penunggang dinosaurus hitam di tengah aula Longli. Semua diam-diam menunggu momen penting yang akan datang. Wajah Luolan juga menjadi serius, dan dia melambaikan tangannya yang besar, dan tiba-tiba ada angin bersiul di sekelilingnya. Detik berikutnya, tubuhnya perlahan melayang, dan lingkaran hijau keluar dari tubuhnya. Kekuatan naga yang sangat kuat dilepaskan keluar yang berpusat di tubuhnya. Ketika kekuatan naga ini muncul, seluruh aula kekuatan naga tiba-tiba menjadi naik. Semua garis ajaib menyala, sepertinya menyerap kekuatan naga ini. Lan Xuanyu bisa merasakannya, ketika Luolan, Ksatria Dinosaurus Hitam, mulai melepaskan kekuatan naganya, seluruh Dragon Power Hall tampaknya menjadi hidup dan dipenuhi dengan jiwa. Pada saat berikutnya, sepotong lingkaran cahaya bergegas, menuju ke batu kosmik besar di atas, dan seluruh batu kosmik tiba-tiba mulai menjadi lebih terang. Pada saat ini, Lan Xuanyu juga dapat merasakan secara mendalam perubahan kekuatan naga Luolan. Apakah warna hijau mewakili atribut kehidupan? Lan Xuanyu langsung mengambil keputusan. Aura kekuatan naga yang berasal dari Luolan jelas bukan atribut kehidupan. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah kebalikan dari kehidupan. Sangat beracun. Apakah atributnya ternyata sangat beracun? Lan Xuanyu menatap pengendara dinosaurus tinta dengan mata lebar. Warna hijau tua di tubuhnya mengandung racun yang membuat jiwa bergetar. Tentu saja, racun tidak akan dilepaskan saat ini, dan Luolan hanya melepaskan kekuatan naga yang paling murni. Tapi Lan Xuanyu masih bisa merasakannya. Kekuatan naga beracun yang terkandung dalam Luolan sangat menakutkan. Tanpa diduga, dia ternyata adalah naga yang berbisa. Naga beracun seharusnya langka di antara naga, bukan? Hanya tidak tahu seperti apa kekuatan dan gaya bertarungnya yang sebenarnya. Konsentrasi. Pada saat ini, suara Luolan datang. Hati Lan Xuanyu bergetar, dia dengan cepat menyingkirkan pikirannya yang mengganggu dan berkonsentrasi untuk merasakan fluktuasi kekuatan naga di sekitarnya. Batu kosmik di atas kepala mulai menjadi semakin terang, dan cahaya terang menunjukkan seluruh aula kekuatan naga. Semua naga yang hadir sudah duduk bersila di tanah. Kekuatan naga yang dipancarkan oleh penunggang dinosaurus hitam juga bagus untuk mereka. Mengapa semua naga atas datang untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan? Itu bukan untuk memberi selamat kepada Lan Xuanyu, tetapi untuk meningkatkan diri saya dalam upacara pembukaan ini, dan bahkan merasakannya. Batu kosmik menjadi semakin terang, seperti halnya cahaya di Luolan. Ketika cahaya dari batu kosmik sangat terang,
Tiba-tiba Lan Xuanyu merasa bahwa seluruh aula Longli tampak seperti terombang-ambing dengan hebat. Saat berikutnya, energi yang sangat besar seolah-olah keluar dari batu kosmik dan meledak ke arah luar. Di luar, saya tidak tahu kemana energi besar ini mengalir, tetapi saat ia naik, Lan Xuanyu dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi energi di dalam batu kosmik menjadi lebih kuat dalam sekejap, dan kesadaran ilahi yang luas meledak untuk membimbingnya. Pergi ke satu arah dengan energi yang dilepaskan. Itu adalah perasaan spiritual Luolan, dan perasaan spiritualnya tampaknya diperkuat oleh batu alam semesta. Inilah fungsi batu alam semesta. Wawasan ini sangat membantu Lan Xuanyu. Batu kosmik dapat digunakan untuk memperkuat kesadaran ilahi. Jika pengetahuan ilahi dapat digunakan untuk memahami perubahan hukum antara langit dan bumi, secara alami akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran ilahi. Ini seperti menambahkan penguat pada pengembangan kesadaran ilahi. Detik berikutnya, aula Longli bergetar lagi, dan seluruh batu kosmik tampak menghilang dalam persepsi Lan Xuanyu. Bagian atas aula Longli berubah menjadi lubang besar. Melalui lubang itu, dia sepertinya telah melihat dunia lain dan merasakan nafas dunia lain. Berkomunikasi dengan dunia dan pandu kekuatan naga. Suara Luolan terdengar lagi. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, cahaya di matanya melebar, dan napasnya juga berubah. Lingkaran warna-warni yang kaya beriak darinya, dan potongan sisik berwarna-warni muncul. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai terbuka dan dengan cepat menjadi lebih besar, dan dalam sekejap dia telah menunjukkan tubuh roh bela dirinya. Seluruh tubuh ditutupi dengan sisik 7 warna yang menyilaukan, dan nafas lembut keluar, tetapi pembuluh darah panas mulai mendidih dan terbakar, dan sejumlah besar gas naga menyembur keluar. Lan Xuanyu tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menyelamatkan, dan jika Anda ingin menarik kekuatan naga yang lebih besar dan lebih murni, itu tergantung pada bagaimana dunia naga menanggapinya. Apalagi, ini juga waktu terbaik baginya untuk mengenal Longli selangkah lebih dekat. Dia bahkan harus berterima kasih kepada Tianlong untuk kursi pertama, jika bukan karena perjalanan ke Rising Dragon Terrace kemarin, di mana dia telah menyerap cukup energi Dewa Naga, dia tidak bisa begitu tidak bermoral sekarang untuk melepaskan napasnya sendiri. Dengan dilepaskannya energi tenaga naga di tubuhnya, seluruh aula kekuatan naga mulai berubah lagi. Kejutan sebelumnya jelas melemah, tetapi di sekitar aula Longli, semua lingkaran sihir mulai berubah dari bawah Lan Xuanyu. Bab 1315, Tang Long berwarna-warni. Luolan melayang turun dan mendarat di sudut di sampingnya. Saluran dengan dunia naga telah dibuka. Sejauh mana hal itu dapat dicapai selanjutnya tergantung pada Lan Xuanyu sendiri. Bukannya dia tidak ingin mengkomunikasikan kekuatan naga untuk Lan Xuanyu, tetapi kekuatan naga yang dia tarik akan lebih cocok untuk dia praktikkan, dan itu akan terlalu besar untuk Lan Xuanyu, satu tidak baik, dan banyak ras naga yang hadir akan memakan korban. Sedangkan untuk Dragon Power Hall, umumnya yang dapat membuka aula adalah pembangkit tenaga listrik level dewa, dan hanya juara kontes Shenglong yang memiliki kesempatan untuk membuka aula sebelum mencapai level dewa. Tetapi untuk sebagian besar ras naga, bahkan jika mereka memenangkan kompetisi Tang Long, mereka akan memilih untuk menerobos ke level dewa terlebih dahulu, dan kemudian membuka aula. Jika Qi Tianlong memenangkan kejuaraan, dia pasti akan memilih cara ini. Tapi situasi Lan Xuanyu sangat istimewa. Garis keturunannya telah berkembang di mata para ksatria naga. Apa yang terjadi pada garis keturunan yang berevolusi saat dipandu oleh kekuatan naga adalah apa yang diharapkan para ksatria naga untuk mengerti. Makanya ada upacara pembukaan di depan kalian, bukannya menunggu. Untuk ksatria naga, jika efek bimbingan Lan Xuanyu kali ini tidak bagus, atau bahkan masa depan tak tertahankan, balai kekuatan naga ini akan dipulihkan. Itu akan sama untuk semua orang di masa depan. Bagi Lan Xuanyu, ini adalah kesempatan langka. Ingin menjadi harapan masa depan klan naga, penerus pemimpin masa depan klan naga, yang tidak dapat dicapai dalam satu ujian. Paling-paling dia adalah subjek investigasi. Ini bahkan lebih kejam dari pemilihan 7 setan Shrek. Lan Xuanyu telah sepenuhnya membuang semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya saat ini, dan semua keinginan spiritualnya terkonsentrasi dalam persepsinya tentang dunia naga. Kekuatan darahnya sendiri juga mekar keluar tanpa reservasi. Lingkaran 7 warna terus menyebar, dari bawah tubuh ke dinding yang jauh, 7 warna samar berangsur-angsur menjadi kaya, membuat seluruh aula Longli. Dan semua naga di Dragon Power Hall bisa dengan jelas merasakan perubahan aneh dari kekuatan naga warna-warni. Jika Luolan,
ksatria dinosaurus hitam, membawa kekuatan naga yang tak terbatas, sehingga mereka semua bisa menyerapnya dengan cepat. Kemudian, kekuatan naga warna-warni yang dilepaskan oleh Lan Xuanyu telah membawa perubahan dari dalam keluar. Mereka semua terkejut saat mengetahui bahwa garis keturunan mereka sepertinya telah bangkit, penuh dengan kekaguman pada kekuatan naga yang berwarna-warni, dan pada saat yang sama, garis keturunan mulai berubah secara halus di bawah bimbingan. Perubahan dari dalam keluar seperti ini sebenarnya terasa seperti evolusi, meskipun lambat, sebenarnya ada. Itulah evolusi potensi. Selain itu, di antara semua naga di tempat kejadian, semakin lemah basis kultivasinya, semakin jelas perasaannya. Misalnya, Yan Cheng, seluruh tubuhnya sudah berada di tanah saat ini, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan tubuhnya bersinar dengan lingkaran cahaya warna-warni yang samar, karena kegembiraannya, fluktuasi naga di tubuhnya menjadi sedikit tidak stabil. Basis kultivasinya adalah yang paling lemah, setelah dia merasakan energi Dewa Naga, darah naganya terangsang sepenuhnya. Perbedaan terbesar antara naga bawah, naga tengah, dan naga atas adalah kemurnian garis keturunan naga. Darahnya baru saja berevolusi dari klan naga bawah ke klan naga tengah, dalam hal kemurnian, semua klan naga yang hadir jauh lebih tinggi darinya. Tetapi pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darahnya berubah. Itu adalah perasaan pemurnian dan transformasi. Di bawah pengaruh kekuatan naga warna-warni, dia terlahir kembali sepanjang waktu. Awalnya, reaksinya seharusnya tidak terlalu besar, tetapi masalahnya adalah dia dan Lan Xuanyu telah menyelesaikan kontrak Master Servant. Itu setara dengan pelayan Lan Xuanyu. Dan terakhir kali dia menerobos, dia juga terpengaruh oleh penyelesaian kontrak dengan Lan Xuanyu. Pada saat ini, saat dia menyerap kekuatan naga warna-warni, rasanya itu akan datang secara alami. Ini seperti tubuh Lan Xuanyu yang menjulur keluar, ada tempat di tubuhnya yang penuh dengan kotoran, dan kekuatannya sendiri secara alami akan membersihkan tubuhnya alih-alih mengusirnya. Itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Peran kontrak Master Servant memberi Yan Cheng keuntungan terbesar saat ini, nafas dan garis keturunan yang bisa dia serap jauh lebih terpesona daripada keluarga naga manapun yang hadir, termasuk Bai Xiuxiu. Luo Lan secara alami merasakan perubahan dalam dirinya, dan bahkan sedikit iri saat terkejut. Dengan basis kultivasi tingkat dewa supernya, secara alami tidak mungkin mendapatkan manfaat dari kekuatan naga berwarna-warni yang lemah. Tetapi dia juga bisa merasakan bahwa itu adalah hal yang baik. Jika Lan memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, kekuatan naga semacam ini akan berpengaruh padanya. Lingkaran warna-warni terus memancar dari tubuh Lan Xuanyu sebenarnya, bukan karena dia secara aktif melepaskannya keluar, tetapi di bawah traksi lingkaran sihir, darah dan auranya sendiri sedang diintegrasikan ke dalam seluruh lingkaran sihir. Inilah pentingnya upacara pembukaan, ketika aula kekuatan naga terbuka, itu juga waktu untuk menetapkan pemiliknya. Meskipun naga lain juga dapat menggunakannya setelah aula dibuka, bagi naga yang membuka aula, kekuatan naga yang diseret harus paling cocok untuk budidayanya, dan itu juga yang dapat ditanggung oleh basis budidayanya. Pada saat ini, lingkaran sihir pertama kali diinisiasi berdasarkan darah dan aura Lan Xuanyu. Secara alami, dia harus menyerap banyak darah dan auranya sendiri. Kesadaran Lan Xuanyu menjadi semakin jelas, dan dalam persepsinya, ujung lain dari lorong itu sangat luas. Sepertinya negeri itu sangat luas. Itu adalah perasaan bahwa Anda tidak bisa melihat tepinya secara sekilas, tetapi ada perasaan yang sunyi. Hati saya tidak bisa menahan berat. Itu adalah rasa depresi yang tak terlihat. Tapi di saat berikutnya, Lan Xuanyu mulai merasakan bahwa darah dan auranya mengalir ke dunia itu di sepanjang saluran, dunia itu mulai berubah. Jika arus udara Ruwu perlahan-lahan muncul dari bawah bumi, pada awalnya arus udara tersebut hanya menjulang dan tidak jelas. Tapi segera, mereka akan berkumpul menjadi awan dan kabut, melayang di atas tanah. Awan samar berangsur-angsur berubah warna, sepertinya merasakan sesuatu, berangsur-angsur mengembun dan berangsur-angsur menguat. Lan Xuanyu merasakannya dalam diam, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan gelang di pergelangan tangannya yang diberikan ayahnya tiba-tiba menjadi hangat, dan nafas kesemutan juga menyebar di sepanjang gelang itu. Tampaknya ada sedikit lagi hembusan darah yang menyebar ke seluruh tubuh Lan Xuanyu. Hal-hal ekstra inilah yang mengalir di sepanjang saluran menuju dunia itu. Ketika energi luar biasa ini mengalir ke sisi lain dari lorong itu, tiba-tiba Lan Xuanyu merasakan seluruh tubuhnya bergetar,
bukan karena tubuhnya bergetar, tetapi bagian itu bergetar. Awan dan kabut yang masih muncul perlahan tiba-tiba melonjak dengan keras di atas tanah dunia itu. Awan monokromatik asli langsung menjadi berwarna-warni, dan kemudian tanpa ragu-ragu, mereka langsung menyerbu ke lorong. Berdengung, berdengung. Seluruh aula Longli mulai bergetar hebat. Perubahan seperti itu, bahkan ksatria dinosaurus hitam Luolan tercengang. Warna batu kosmik besar mulai berubah, dan berubah menjadi warna-warni dalam sekejap. Kemudian, kekuatan naga yang kuat menyerbu keluar, dan langsung jatuh, menutupi tubuh Lan Xuanyu sepenuhnya. Pada saat itu, Lan Xuanyu hanya merasa seolah-olah naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir ke tubuhnya, tetapi dia hampir meledakkannya hanya dalam satu tembakan. Untungnya, meridian di tubuhnya telah mengalami pemadaman tubuh Dewa Pemadaman Guntur, tubuh penempa kekuatan naga, dan tubuh Guntur Dewa Terang dan Gelap, yang jauh lebih tangguh daripada naga biasa. Ini bukan generasi pertama yang meledak. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan naga yang tiba-tiba mengalir ke tubuhnya, dan dia tidak bisa menunggu. Namun, mereka terlalu bersemangat untuk datang. Itu di luar kemampuan tubuh Lan Xuanyu. Bab 1316, Saluran Tertutup. Tapi kekuatan naga ini tampaknya sadar, saat Lan Xuanyu tidak tahan, kekuatan naga yang kejam itu langsung menjadi lembut. Itu seperti sungai yang sedih saat pertama, dan aliran sungai yang berdegup di saat berikutnya. Itu terus mengalir ke tubuh Lan Xuanyu, tapi itu akan menjadi jauh lebih lembut. Seluruh aula Longli telah menjadi 7 warna yang kuat, dan tubuh semua naga yang hadir juga berwarna-warni. Energi teror bertahan dan diaduk di udara. Tubuh semua naga tidak bisa menahan gemetar. Bahkan ksatria dinosaurus hitam Luolan tidak terkecuali. Tapi Luolan tidak terkejut dengan ini, karena kekuatan naga ini terlalu banyak tipe untuknya, dan terlalu rumit, meskipun begitu kaya dan kuat, mereka tidak cocok untuk dia serap. Semua naga milik, segera pergi. Luolan berteriak, dan pintu aula Longli terbuka pada saat berikutnya. Dengan lambaian tangannya, dia menggulung semua ras naga dan menyerbu keluar, termasuk Bai Xiu-Xiu, semua keluar dari Dragon Power Hall. Pintunya tertutup, dan hanya Luolan yang tinggal. Pada saat ini, ksatria dinosaurus hitam juga muak dengan gelombang mengejutkan di hatinya. Dia tidak berpartisipasi dalam upacara pembukaan aula Longli 1 atau 2 kali. Namun, sama sekali tidak ada kekuatan naga yang dapat menarik upacara pembukaan yang menakutkan seperti itu. Kekuatan naga di seluruh aula kekuatan naga sudah kuat dan cair, kuncinya adalah memiliki berbagai atribut. Bahkan tidak terbatas pada atribut yang terdapat pada kekuatan naga warna-warni biru, ada juga berbagai atribut lainnya di antaranya. Mereka semua tampaknya datang dengan tidak sabar, semua bergegas menuju biru. Pada saat itu, Luolan merasa Lan mungkin tidak mampu menahannya. Namun, meski tubuh Lan Xuanyu gemetar, dia hanya menerimanya. Dia bisa menahannya, tapi itu tidak berarti bahwa ras naga lain juga bisa menanggungnya. Luolan mengetahui bahwa itu tidak baik, jadi dia segera menyapu semua orang. Jika tidak, mereka mungkin akan terkoyak oleh kekuatan naga yang kejam ini. Kejutan bertahan di hati Luolan untuk waktu yang lama, dan dia tidak berani membiarkan kekuatan naga campuran itu masuk ke tubuhnya, melepaskan kekuatan naganya sendiri, membentuk perisai di luar tubuhnya, dan kemudian memblokir invasi kekuatan naga ini. Dia melihat sedikit gugup di Lan Xuanyu. Pada saat ini, Lan Xuanyu benar-benar ditelan oleh kekuatan naga berwarna-warni itu. Dia tidak lagi terlihat dari luar. Hanya berdasarkan kesadaran ilahi dia bisa melihat statusnya saat ini, status. Kejutan Luolan berangsur-angsur berubah menjadi keheranan, dalam persepsinya tentang Lan, tubuhnya telah berhenti bergetar. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa kekuatan naga di sekitar tubuh Lan, meskipun sangat kejam, menjadi lebih lembut lagi ketika mendekati tubuh dia, hanya untuk menembus ke dalam tubuh dia. Namun, dia tidak terus menghancurkan apapun dengan gila-gilaan. Tapi Lan Xuanyu, yang ada di dalamnya saat ini, mengerutkan kening. Longli telah menjadi lebih lembut dari kegilaan awal, yang bisa dia tanggung. Serap terus-menerus kekuatan naga ini untuk mengembun di tubuh mereka sendiri, sehingga kekuatan naga ini dapat disimpan. Meskipun kekuatan panjang dicampur, hanya bagian paling murni yang akan diserap di bawah kekuatan garis keturunannya. Jika dia pernah berlatih di Dragon Power Hall sebelumnya, dia tidak akan melakukan ini, karena kekuatan naga pada awalnya terbatas, dan bahkan kekuatan naga yang sedikit lebih buruk dapat diserap.
Penyerapannya tidak efektif, dan partnernya juga membantu. Tapi sekarang berbeda, kekuatan naga yang datang terlalu banyak, begitu banyak sehingga tubuhnya tidak dapat menyimpannya, dan tidak dapat disimpan tidak peduli seberapa padatnya. Secara alami, kita harus mengambil hakikat dan membuang kotorannya. Tiba-tiba pusaran darah di tubuh Lan Xuanyu berkembang pesat, dan kekuatan darah dikompres melalui pusaran darah tersebut, dan itu disimpan di dalam tubuh dengan keras. Dan ini bukan masalah terbesar bagi Lan Xuanyu, tubuhnya tidak lagi menderita, tetapi lautan roh sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah kekuatan naga yang sangat besar itu mengalir, Lan Xuanyu segera menemukan bahwa kesadaran spiritual juga muncul di benaknya. Kesadaran spiritual ini sangat sederhana dan tampaknya hanya memiliki beberapa naluri. Penuh cinta dan kerinduan padanya. Saat pertama kali datang, mereka langsung masuk ke gelang di pergelangan tangan Lan Xuanyu. Namun, setelah mereka melewati gelang itu dan kemudian memasuki tubuh Lan Xuanyu, mereka sepertinya merasakan energi dari darahnya. Ide-ide spiritual ini membanjiri lautan spiritual Lan Xuanyu, seperti turis, yang harus datang dan melihatnya, dan bahkan merasa seperti bersiarah. Satu atau dua kata pasti tidak akan menjadi masalah, tetapi dalam waktu yang singkat ini, Lan Xuanyu tidak tahu berapa banyak pikiran spiritual yang mengalir masuk, menyebabkan otaknya meledak. Ide-ide spiritual itu tidak terlalu kuat, tetapi levelnya tampaknya sangat tinggi. Mereka segera terjun ke lautan roh yang merasakan Lan Xuanyu, dan mulai berenang di dalamnya. Lan Xuanyu hanya merasa bahwa dia tidak dapat berpikir lagi, terlalu banyak pikiran spiritual yang mengalir masuk, dan meskipun semua perasaannya baik, itu juga membuatnya sedikit tak tertahankan. Pada saat ini, di lautan rohnya, raungan naga panjang terdengar, dan naga hitam kecil muncul dalam diam. Suara naga meraung, berkeliaran di laut spiritual Lan Xuanyu. Pikiran spiritual itu tampaknya ditarik oleh nyanyian naga, dan secara bertahap menjadi sunyi, mendengarkan fluktuasi pikiran dalam nyanyian naga. Ketika mereka turun, Lan Xuanyu juga sangat lega. Pada saat ini, suara Luolan tiba-tiba keluar dari telinganya. Tutup bagian itu. Gunakan persepsimu untuk menutup bagian itu, cukup. Suara Luolan sedikit bersemangat. Setelah Aula Longli dibuka, upacara pembukaan pun diadakan. Kemudian, itu setara dengan alat ilahi untuk mengenali sang guru. Hanya master yang dapat mengontrol, atau master menetapkan beberapa metode rahasia untuk dikontrol. Balai kekuatan naga milik kota secara alami dikendalikan oleh metode rahasia dan berada di tangan penguasa kota. Dan Dragon Power Hall pribadi semacam ini secara alami mengharuskan pemiliknya untuk membuka atau menutupnya sendiri. Lan Xuanyu juga merasa bahwa dia tidak tahan lagi, jadi dia dengan cepat berkonsentrasi dan mengarahkan lingkaran sihir. Saluran yang menghubungkan batu kosmik ditutup perlahan. Tapi ketika dia menutupnya agak sulit. Kekuatan naga yang masuk benar-benar terlalu kuat. Kekuatan naga ini sangat ingin masuk, satu persatu, bergegas masuk dengan cepat. Akhirnya, di bawah kendali Lan Xuanyu, batu kosmik di Aula Longli hampir terjepit, menutup lorong. Meskipun demikian, seluruh Dragon Power Hall masih dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan naga yang kuat. Meskipun ada banyak jenis kekuatan naga yang lembut, mereka sangat harmonis, dengan tenang berputar di sekitar tubuh Lan Xuanyu. Dari perspektif Luolan, Lan sedang duduk di Aula Longli yang besar ini, dikelilingi oleh pusaran warna-warni besar di sekitar dia. Dia adalah bagian tengah dan bawah corong pusaran ini. Pikiran mental yang rumit itu berangsur-angsur menghilang saat Aula Longli ditutup, dan Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya membengkak dalam lingkaran penuh. Seluruh orang berada dalam perasaan membengkak yang bisa meledak kapan saja. Biasanya, yang paling dia harapkan adalah memiliki kekuatan naga yang cukup, tetapi kali ini kekuatan naga terlalu banyak, dan dia tidak tahan. Kekuatan naga ini memiliki banyak atribut, tetapi dalam hal kemurnian dan kebutuhannya, mereka jauh lebih rendah dari energi Dewa Naga di platform Naga Bangkit. Kemenangannya dalam jumlah besar, kekuatan naga yang begitu besar pasti jauh lebih kuat daripada energi kehidupan, dan bagaimanapun juga, itu dikaitkan dengan kekuatan naga, bahkan jika itu tidak sebagus energi Dewa Naga untuk budidaya, setidaknya itu dapat mendukung budidaya berkelanjutan Lan Xuanyu dengan jumlah yang sangat besar. Lan Xuanyu tidak berani bersantai sama sekali saat ini, tanpa kekuatan naga eksternal, kekuatan naga saat ini di Aula Longli masih sangat besar. Ini sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Bab 1317, Pembukaan yang Sukses.
Ksatria dinosaurus hitam Luolan bergerak saat ini. Tangannya melingkari di depannya, dan tiba-tiba, sekelompok kekuatan naga hijau tua muncul. Kekuatan naga hijau tua ini berubah menjadi pusaran air, melepaskan daya tarik yang kuat dan menarik ke udara. Kekuatan naga besar bergegas ke arahnya. Setelah Long Li tidak memasuki pusaran hijau tua, dia menghilang tanpa suara. Setelah beberapa saat, aura Long Li tiba-tiba menjadi tenang, kekuatan naga besar sebelumnya hilang, dan Lan Xuanyu juga muncul kembali. Pada saat ini, dia memiliki rambut panjang sedikit tersebar, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Tubuh utama, suara Luolan terdengar, hati Lan Xuanyu tergerak, ya. Dalam keadaan tubuh asli Wuhun, ketahanan seseorang akan sangat diperkuat, bagaimana kamu bisa melupakan ini? Saat ini, dia melepaskan tubuh asli Dewa Naganya tanpa ragu-ragu. Naga warna-warni tiba-tiba muncul di tengah aula Long Li. Dengan dilepaskannya tubuh sejati roh bela diri, kekuatan naga besar di tubuhnya akhirnya memiliki tempat untuk dituju, menyebar ke anggota tubuhnya, dan akhirnya membiarkan Lan Xuanyu sedikit rileks. Di bawah bimbingan kekuatan darahnya sendiri, kekuatan naga yang telah menembus ke dalam tubuh ini mulai perlahan menyusup ke dalam tubuh. Selama dia mempertahankan kondisi tubuh asli jiwa bela dirinya, kerusakan kekuatan naga ini tidak akan menjadi masalah lagi. Sulit untuk dimakan, Lan Xuanyu merasa seperti ini sekarang. Tetapi karena kondisi fisiknya sudah stabil, dia masih sangat bersemangat. Tidak diragukan lagi bahwa upacara pembukaannya sangat sukses. Menarik energi kekuatan naga yang begitu besar sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Yang paling penting adalah kekuatan naga sebesar itu, setelah bertransformasi, cukup untuk meredam tubuh para partner. Dan dia sendiri juga bisa menggunakan kekuatan naga ini untuk meredam tubuhnya. Meskipun tidak mampu secara langsung meningkatkan garis keturunannya seperti energi Dewa Naga. Tetapi dia benar-benar tidak berani meningkatkan terlalu banyak dalam hal ini. Jika tidak, dia takut dia tidak bisa menekan basis kultivasinya dan mungkin menerobos kapan saja. Secara keseluruhan, upacara pembukaannya sangat sukses. Efeknya sangat bagus sehingga Lan Xuanyu tidak menduganya. Dengan enggan mengendalikan agitasi di Long Li, Lan Xuanyu perlahan membuka matanya dan menatap Luolan. Luolan tampak agak kecil di depannya saat dia menunjukkan dirinya. "Terima kasih, Tuan Luolan," kata Lan Xuanyu dengan hormat. Tanpa Luolan, dia benar-benar akan mendapat masalah. Naga sebesar itu mungkin akan menghancurkannya. Pada saat ini, Luolan sedikit mengernyit, dengan ekspresi bijaksana di wajahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Biru, upacara pembukaanmu agak spesial. Ini di luar dugaanku. Sepertinya kita masih meremehkannya. Tingkat garis keturunan Anda." Petik 2. Lan Xuanyu pura-pura terkejut, apakah upacara pembukaannya tidak normal seperti ini? Luolan berkata, tidak mungkin upacara pembukaan aula biasa menarik begitu banyak kekuatan naga. Setelah berkomunikasi dengan dunia naga, kekuatan naga yang ditarik tidak akan begitu rumit dan besar. Dari pengalamanku di dunia naga, barusan kekuatan naga yang Anda tarik berisi hampir semua atribut dari seluruh dunia naga. Dengan kata lain, semua energi di dunia naga dikenali oleh Anda. Ini agak istimewa, dan kekuatan naga yang begitu besar, di ketika Anda menyerapnya, itu menjadi lembut. Kesadaran dari kekuatan naga itu sendiri hanya bereaksi secara naluriah, artinya, naluri mereka mengenali Anda. Kecuali bahwa darah Anda cukup kuat untuk menarik mereka, saya tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Petik 2. Lan Xuanyu berkata, lalu apakah ini baik atau buruk? Luolan berkata, secara alami itu bukan hal yang buruk bagimu, tetapi kamu harus berhati-hati dalam proses penyerapan, dan jangan mempengaruhi garis keturunanmu karena kekuatan naga terlalu bercampur. Tapi perubahan ini agak terlalu besar. Ayo pergi. Mengenai upacara pembukaan, saya akan menyembunyikannya untuk Anda, dan Anda akan menyembunyikannya dari luar. Saya akan memberitahu orang-orang di sini. Semuanya akan dibahas setelah Anda menjadi dewa di masa depan. Petik 2. Lan Xuanyu segera mengerti apa yang dia maksud, Luolan menganggapnya sebagai miliknya. Level darah seseorang cenderung lebih kuat, yang berarti ada lebih banyak ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Sangat mungkin untuk menjadi pewaris pertama Tianlong. Dalam dirinya, Luolan melihat lebih banyak harapan. Tetapi semakin ini terjadi, semakin dia tidak ingin didekati oleh ksatria naga lainnya. Dia juga tidak berharap Tianlong akan lebih memperhatikannya. Tentu, akan lebih baik untuk menyembunyikan situasi sebenarnya.
Untuk ini, Lan Xuanyu secara alami senang melihat hal itu terjadi. Latihan dan peningkatan rendah adalah yang paling dia harapkan. Terima kasih, kata Lan Xuanyu dengan sungguh-sungguh. Luo Lan berkata, kalau begitu kamu berlatih keras, tidak akan ada yang salah di sini. Kamu harus ingat bahwa ketika kamu membuka Dragon Power Hall di masa depan, kamu harus menutupnya tepat waktu dan tidak menarik kekuatan naga berlebih. Jika tidak, kamu juga akan memiliki berbahaya. Ya, saya mengerti. Lan Xuanyu buru-buru berkata, Tuan Luo Lan, saya punya satu permintaan lagi. Saya tidak tahu apakah itu mungkin. Luo Lan berkata, Anda berkata. Lan Xuanyu berkata, ketika saya berkultivasi di Rising Dragon Platform sebelumnya, kekuatan naga warna-warni yang menarik saya mengembangkan garis keturunan saya. Saya menemukan bahwa kekuatan naga semacam itu adalah cara terbaik untuk membantu saya meningkatkan kultivasi saya. Tidak mengetahui bahwa ketika saya siap untuk menembus level dewa, dapatkah saya pergi ke Rising Dragon Platform dan menghancurkannya? Apakah tidak apa-apa? Petik 2. Luo Lan tersenyum dan berkata, kamu akan menemukan tempat. Ngomong-ngomong, bahkan kami akan iri dengan kesempatanmu. Energi warna-warni terlihat kaya akan atribut, tetapi ini adalah energi yang sangat murni dan tingkat yang sangat tinggi. Kelihatannya rumit, tetapi pada kenyataannya energi internal adalah sirkulasi yang melengkapi dan memproklamirkan diri. Ini benar-benar berbeda dari kekuatan naga yang baru saja Anda tarik oleh Dragon Power Hall. Ini memang hal yang sangat baik tingkat tinggi. Untuk ini, bukan hanya saya, semua naga semua kesatria didambakan, dan saya tidak yakin apakah Anda dapat membuat terobosan di sana. Tetapi saya akan meminta petunjuk pertama dari klub Tianlong. Petik 2. Karena itu, dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, tapi saya pikir kemungkinannya masih sangat besar. Bagaimanapun, kami juga ingin melihat apakah Anda dapat lebih merangsang energi di dalam Tanglongtai saat Anda menjadi dewa, dan setelah stimulasi, dapatkah energi di dalam Tanglongtai dirangsang lebih baik, dan bahkan dibimbing oleh Anda. Jika demikian, itu akan baik untuk kita. Oleh karena itu, saya pikir kemungkinan kesepakatan pertama tidak kecil. Dari situasi saat kamu membuka Dragon Power Hall hari ini, jika kamu bisa pergi ke Dragon Realm, itu akan menguntungkan. Namun, kamu bisa menstabilkan garis keturunanmu terlebih dahulu. Saat evolusi garis keturunanmu benar-benar stabil, kamu bisa datang kepadaku. Kamu adalah juara kontes meningkatnya naga, dan kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia naga. Aku akan pergi bersamamu nanti. Petik 2. Itu bagus. Tuan Luo Lan, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, kata Lan Xuanyu bersemangat. Kegembiraannya tidak sepenuhnya berpura-pura, tetapi dia masih memiliki perasaan yang tulus. Dari pertama kali saya melihat Luo Lan hingga sekarang, penunggang dinosaurus hitam ini memang telah membantunya. Dia benar-benar menganggapnya sebagai miliknya. Lan Xuanyu tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi ketika dia pergi ke alam naga dari komunikasi antara Dragon Power Hall dan Dragon Realm barusan. Dia bisa merasakan bahwa ketika dia pergi ke alam naga, dia masih tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan level dewa super yang kuat menjaganya, keamanan secara alami akan jauh lebih besar. Lebih penting lagi, ini juga dapat membantu diri sendiri untuk tidak terlalu mengkhawatirkan situasi kursi pertama Tianlong. Yah, kita ini orang kita sendiri, jangan terlalu sopan. Kamu berlatih keras dan mengumpulkan lebih banyak. Sebelum kamu berencana untuk menerobos, kamu harus memberitahuku dulu, setelah aku evaluasi, kamu bisa menerobos, mengerti? Kata Luo Lan dengan suara yang dalam. Ya, saya harus menunggu persetujuan Anda sebelum saya membuat terobosan. Saya pasti akan mencoba untuk menekannya. Lan Xuanyu buru-buru berkata. Luo Lan masih sangat puas dengan jawaban dia. Bahkan ia lebih khawatir jika kepribadian Lan terlalu dingin dan sombong, apalagi setelah memenangkan Tanglong Competition mentalitasnya akan berubah. Tapi sekarang sepertinya kekhawatirannya tidak muncul. Tidak hanya Lan tidak bangga memenangkan kejuaraan, tetapi dia bahkan lebih dekat dengannya. Bab 1318, Arti Luo Lan. Luo Lan memandang Lan Xuanyu dan matanya menjadi lebih lembut, dan dia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi bagaimanapun juga, dia masih tidak mengatakan apa-apa. Dalam statusnya, ada beberapa hal yang tidak pantas untuk diutarakan. Oke, kamu berlatih. Aku pergi dulu. Ya, beri selamat kepada Tuan Luo Lan. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Luo Lan menghilang begitu saja,
meninggalkan Lan Xuanyu sendiri di seluruh Aula Longli. Lan Xuanyu tidak berani mengabaikannya, kekuatan naga di tubuhnya saat ini benar-benar berlebihan, dan dia harus menyerap sebagian sebelum dia bisa menstabilkannya. Penyelesaian Dragon Power Hall, dan kemampuan untuk menarik kekuatan naga yang begitu besar, sangat membantu budidayanya. Apa yang tidak diketahui Luolan adalah bahwa Lan Xuanyu telah menyimpan sejumlah besar energi Dewa Naga di platform naga yang meningkat sebelumnya, jadi kekuatan naga yang dia serap hari ini masih kecil karena dia tidak dapat menyimpannya di dalam tubuhnya. Dan karena Luolan, pemburu harta karun tidak berani membantunya menyerapnya secara terang-terangan. Jika tidak, kekuatan naga ini hari ini tidak akan membuatnya meregang. Di luar Aula Longli, Luolan muncul dari udara tipis. Pada saat ini, banyak ras naga yang hadir semuanya tampak sedikit malu, dan dampak kekuatan naga sebelumnya menyebabkan mereka sangat kesakitan. Kekuatan naga yang datang sekaligus terlalu besar. Level dewa lebih baik, tetapi mereka tidak berani menyerap kekuatan naga campuran ini secara langsung. Saat ini, satu persatu sedang bekerja keras untuk melawan kekuatan naga tersebut. Luolan melangkah maju dan datang ke sisi Yan Cheng pada saat ini. Tubuh Yan Cheng ditutupi dengan lapisan 7 warna, tetapi dia sudah tidak sadarkan diri. Sebagai klan naga tengah, dia secara alami adalah bakat terlemah di antara semua klan naga yang hadir. Jika bukan karena kontrak tuan pelayan dengan Lan Xuanyu, kekuatan naga besar barusan mungkin berakibat fatal baginya. Luolan mengangkat tangannya dan melambai ringan, dan aliran udara berwarna samar tersedot keluar dari tubuh Yan Cheng. Ini adalah kekuatan naga kompleks yang tidak bisa diserap Yan Cheng. Menarik kekuatan naga campuran ini akan membantunya, dan tidak akan berbahaya lagi. Huang Daoqi merasakan sesuatu, membuka matanya, dan buru-buru bangkit setelah melihat Luolan, Tuan Luolan. Luolan mengangguk padanya dan berkata, di antara keturunanmu, tidak ada yang luar biasa. Huang Daoqi memandang kelompok anak-anaknya dengan panik, bahkan Huang Yuanlang yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, pucat dan tubuhnya bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Lihatlah Bai Xiu lagi, mereka duduk di sana dengan mantap, diam-diam menyesuaikan kekuatan naga, menyaring kekuatan naga campuran untuk digunakan sendiri, dan bekerja keras untuk menyerapnya. Tuan Luolan, saya. Luolan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu dijelaskan. Ini bukan masalahmu. Setidaknya, kamu bisa melahirkan anak, yang jauh lebih baik dariku. Di dunia, tidak ada yang benar-benar baik juga. Tidak ada yang benar-benar buruk. Terkadang, aku benar-benar iri padamu. Bukankah kamu masih menerima putri baptis yang baik? Sayangnya, aku tidak. Petik 2. Sambil berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Longli Hall. Ketika hati Kaisar Daoqi tergerak, dia segera mengerti maksud Luolan, dan buru-buru berkata, dengan statusmu, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk mengenali kerabat denganmu. Kupikir Lan adalah anak yang baik, dan dia selalu memberitahuku bahwa dia spesial. Terima kasih telah penuh dengan kekaguman untuk Anda. Petik 2. Luolan tersenyum sedikit. Dia tahu bahwa Kaisar Daoqi sudah mengerti apa yang dia maksud. Dia mengangguk dan berkata, biru adalah bakat langka, dan masa depannya akan lebih jauh dari yang Anda pikirkan. Mungkin itu akan datang. Level yang bahkan harus saya lihat. Semua yang terjadi di Aula Longli hari ini, Anda harus merahasiakannya. Tidak ada yang bisa menyebarkannya, dan tidak mengganggu kultivasinya. Dia punya kebutuhan untuk memuaskannya. Kali ini sangat penting baginya penting, selama curah hujan cukup, saya yakin dia akan mengejutkan kita semua. Petik 2. Mendengar kata-kata Luolan, Kaisar Daoqi sangat terkejut. Karakter Luolan sangat jelas baginya, ini adalah karakter tertutup di antara para ksatria naga, dan dia tidak akan pernah memuji orang dengan mudah. Evaluasi Lan sangat tinggi sehingga jauh melampaui harapan Raja Dodge. Tapi bagaimanapun, ini tentu saja merupakan hal yang hebat. Kaisar Daoqi merasa keberuntungannya begitu baik. Lanke memiliki kontrak 1000 tahun dengan keluarganya. Dengan hubungan ini, ditambah Xiu adalah putri baptisnya. Di masa depan, jika dia tumbuh sampai pada titik di mana dia harus menantikannya, itu pasti akan menjadi hal yang hebat bagi keluarga. Saya mengerti, jangan khawatir. Saya akan mengurusnya. Ruang. Di dunia ilusi, burung perak melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Melonjak di ruang tak terbatas. Tentu saja itu bukan burung sungguhan, meski ada makhluk kosmik yang kuat yang bisa terbang bebas di angkasa,
sangat jarang burung ini tidak terlihat sehingga tidak bisa dideteksi dengan alat teknologi apapun. Kapal perang Silver Armor Dapeng sangat besar, dengan ukuran yang sebanding dengan kapal perang, bahkan jika itu dapat menampung puluhan ribu tentara. Saat ini, hanya ada 2 orang di kapal perang ini. Dan kedua orang ini masih berkumpul di ruang kecil. Ini adalah sebuah longe. Longenya kecil, hanya lebih dari 20 meter persegi, dan terdapat kamar mandi terpisah. Pada saat ini, Gu Yuena sedang duduk di tempat tidur, kakinya tergantung di samping tempat tidur, rambut perak panjangnya tersampir di belakangnya, menyebar rata di tempat tidurnya. Dan tepat di depannya, Tang Wulin berjongkok di sana, mengusap telapak tangannya dengan kaki telanjang. Di bawah kendali Tang Wulin, suhu air di pemandian kaki selalu dijaga pada tingkat yang cukup nyaman. Wajah Gu Yuena Kiao sedikit memerah, giginya menggigit bibir bawahnya, memandang pria yang serius ingin mencuci kakinya, matanya sedikit konyol. Lan Xuanyu dan rekan-rekannya pergi, secara alami hanya mereka berdua yang tersisa di kapal perang Silver Armor Dapeng. Keuntungan terbesar dari kapal perang ekologis adalah mereka dapat dikendalikan secara langsung oleh kekuatan mental. Tetapi dengan tingkat pengetahuan ilahi Gu Yuena dan Tang Wulin, tidak perlu pergi ke ruang kendali utama sama sekali. Selama untaian pengetahuan ilahi dipisahkan, seluruh kapal perang dapat dikendalikan. Mereka membutuhkan 1 hari untuk memahami semua fungsi dan metode kontrol kapal perang ini melalui persepsi dan komunikasi ilahi. Tang Wulin sekarang bertanggung jawab atas kendali, dan kapal perang Silver Armor Dapeng perlahan-lahan mendekat ke arah bintang naga, tetapi menjaganya pada jarak tertentu. Ini adalah kedua kalinya Tang Wulin membasuh kaki Gu Yuena, dan terakhir kali berada di planet asalnya. Setelah menaiki kapal perang, karena banyaknya orang dan kemungkinan melihat putranya kapan saja, Tang Wulin tidak membesarkan lagi. Putranya telah pergi, dan sekarang dunia mereka berdua telah ditinggalkan, dan Tang Wulin segera datang untuk menunjukkan kesopanannya. Itu masih mandi kaki yang terkenal, dan kemudian dia mulai melakukannya sendiri. Hampir selesai, bisik Gu Yuena. Ya, Tang Wulin setuju, tetapi dia tidak merasa akan mengakhiri pembersihan. Gu Yuena menutup kakinya sedikit, tidakkah menurutmu memalukan melakukan ini? Tang Wulin menatapnya dengan ekspresi tertegun, malu. Siapa yang membuatku malu? Bukankah normal bagiku untuk membasuh kaki istriku? Itu membuktikan cinta kita. Siapa istrimu? Gu Yuena menatapnya, sedikit malu. Sebelumnya, dulu. Ini bukan untuk sekarang. Luangkan waktumu, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Tang Wulin buru-buru tersenyum dan berkata, menarik kakinya kembali dan terus mencuci. Kamu, Gu Yuena tidak tahu harus berkata apa. Ada apa? Tanya Tang Wulin. Gu Yuena menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, tidak apa-apa. Kemudian dia menyadari bahwa dia sepertinya bereaksi sedikit salah, dan kemudian berkata, apakah menurutmu Xuanyu dalam bahaya? Tang Wulin berkata, dari apa yang dia katakan, seharusnya tidak ada bahaya. Dan saya memberinya tanda, jika dia dalam bahaya, saya bisa merasakannya pertama kali. Kalau begitu, kita harus sudah terlambat. Bab 1319, Dunia Dua Orang Raja Naga Emas. Yah, itu bagus. Gu Yuena menghela nafas ringan. Ada apa? Apakah kamu tidak bahagia? Tanya Tang Wulin. Gu Yuena berkata, bukannya tidak bahagia. Terkadang aku merasa dia tidak perlu mengambil resiko seperti itu. Bahkan, aku tidak peduli apakah dia bisa menjadi Dewa Naga. Aku hanya berharap dia bisa selamat, selalu tetaplah di sisiku. Petik 2. Tang Wulin berkata, kami adalah orang tua yang berpikir dengan cara yang sama. Saya lakukan, namun, kami harus membiarkan anak-anak kami berkembang. Putra kami sangat baik, kami harus bahagia untuknya. Tentu saja kami harus mendukung keputusannya. Selain itu, apa yang dia lakukan sekarang juga sangat baik untuknya. Anda mengawasinya tumbuh dewasa, dan Anda harus memahami bahwa 2 jenis darah yang tidak dapat dilewati ada di dalam tubuhnya, sama seperti waktu ini seperti bom. Bahkan jika dia tidak berlatih sendiri, dengan nyanyian waktu, energi dalam darahnya akan meningkat. Petik 2. Tubuh Xuanyu juga memiliki darah kita. Kamu adalah Raja Naga Perak, dan aku memiliki kekuatan Raja Naga Emas di tubuhku. Aku tidak bisa dianggap sepenuhnya manusia, apalagi dia. Secara relatif, sebaliknya, naga memiliki lebih banyak darah daripada manusia. Oleh karena itu, dia pasti akan tumbuh seperti naga. Petik 2.
Pertumbuhan klan naga akan menjadi kuat meskipun tidak dibudidayakan. Dia memiliki garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Selama ada cukup waktu, dua kekuatan naga di tubuhnya secara alami akan menjadi kuat, dan secara alami akan bergerak menuju tingkat dewa. Perkembangan arah. Jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, hari ketika kedua garis keturunan itu akan menerobos adalah saat di mana dia pasti akan mati. Sama seperti ketika dia pertama kali terbangun, dia mengalami masalah seperti itu. Saat itu, kita mungkin tidak dapat apa yang harus diubah. Oleh karena itu, sebenarnya kita tidak punya pilihan lain. Sebaliknya, kita harus mendukungnya dalam upayanya untuk mengolah dan melewati tingkat yang paling sulit secara kebetulan. Petik 2. Mendengarkan perkataannya, suasana hati Gu Yuena pun menjadi tenang. Kamu benar. Saat pertama kali membangkitkan semangat bela dirinya, saya menyadari masalahnya. Karena itulah saya akan mendukungnya untuk masuk Akademi Shrek nanti. Belajar, hanya saja saya tidak berharap dia tumbuh begitu cepat. Petik 2. Tang Wulin tersenyum dan berkata, karena dia adalah putra kita. Bukankah keunggulannya dianggap remeh? Gu Yuena menatapnya pucat. Yah, ini hampir selesai, kan? Ya, Tang Wulin menyeka kakinya dan meletakkan kakinya di pangkuannya. Karena direndam dalam air hangat, kakinya benar-benar merah, dan kulitnya bahkan terasa sedikit sebening kristal. Gu Yue, Tang Wulin sedikit gemetar dan menatapnya. Apa yang kamu lakukan? Gu Yuena melihat panas yang membakar di matanya. Dia buru-buru menarik kakinya dan menarik selimut untuk menutupi kakinya. Kamu harus keluar. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras untuk menahan emosinya yang bisa meledak kapan saja, mengangkat baskom dan berdiri. Kamu istirahat lebih awal. Kita harus segera berada di dekat bintang naga. Besok kita akan mencari dunia naga. Petik 2. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar, dan menutup pintu untuk Gu Yuena. Gu Yuena sangat lega melihatnya keluar. Dia benar-benar takut dia akan datang, jadi apa yang harus saya lakukan? Ketika Tang Wulin keluar, dia melepaskan kendalinya, wajahnya yang cantik sudah memerah. Di atas kakinya, suhu telapak tangannya masih tersisa. Aku tidak tahu berapa lama, kekuatan naga di dalam tubuh sudah benar-benar stabil, meski masih sangat penuh, akhirnya bisa berubah kembali ke bentuk manusia aslinya. Kesadaran Lan Xuanyu memasuki lautan roh dan berbisik, Senior Ditian, kamu di sana. Tak lama kemudian, tanggapan Ditian datang, saya di sini. Tuan kecil, Lan Xuanyu berkata, terima kasih barusan. Jika kamu tidak membantuku mengendalikan pikiran mental yang campur aduk itu, lautan rohku mungkin tidak mampu menahannya. Apa yang sedang terjadi? Tahukah kamu? Ditian berkata dengan sungguh-sungguh, saya bisa menebak beberapa. Seperti yang ayahmu tebak, dunia naga ini, saya yakin sekarang, adalah kuburan naga. Saya telah melihat mereka yang Anda lihat. Tempat ini, saya dan Tuhan telah ada sebelumnya. Petik 2. Oh, ini benar-benar kuburan klan naga. Jadi, ada apa dengan gagasan spiritual itu? Tanya Lan Xuanyu. Ditian berkata, aku tidak tahu bagaimana kuburan klan naga terbentuk. Tapi sepertinya itu adalah tujuan akhir klan naga kita. Pada awalnya, Dewa Naga jatuh dan berubah menjadi Tuhan dan Raja Naga Emas. Klan naga juga hancur dan dikalahkan oleh para dewa. Benar-benar diusir. Dalam pertempuran itu, hampir semua naga jatuh. Kemudian, Tuhan membawa saya untuk menemukan kuburan naga. Di kuburan naga, kami melihat sejumlah besar tulang orang. Di sanalah juga kami menemukan Dewa Naga tulang orang dewasa yang tersisa. Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan heran, tulang-tulang Dewa Naga. Namun, setelah dia dibagi menjadi dua, dia berubah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Kenapa masih ada tulang yang tersisa? Ditian berkata, tidak sama. Yang dipotong menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak adalah posisi dewa, tetapi Dewa Naga sendiri telah jatuh. Posisinya sebagai dewa yang berubah menjadi dua Raja Naga. Oleh karena itu, miliknya setelah tubuh jatuh, saya kembali ke pemakaman naga. Tuhan membawa saya ke sana untuk menemukan inti yang ditinggalkan oleh Dewa Naga. Setelah inti Dewa Naga diperoleh, selama Tuhan menelan Raja Naga Emas, itu mungkin biarkan Dewa Naga kembali. Sayang. Petik 2. Berbicara mengenai hal ini, dia berhenti sejenak sebelum berkata, perasaan manusia masih mempengaruhi Tuhan. Pada saat itu, kami sebenarnya membujuknya untuk membiarkannya mulai lebih awal.
Karena pada saat itu kami sudah melihatnya, semakin banyak waktu berlalu. Lama, semakin kecil kemungkinan Tuhan untuk menyerang ayahmu. Tetapi hasil akhirnya masih sama. Tuhan lebih suka mengorbankan dirinya sendiri daripada menelannya. Tentu saja, sepertinya sekarang bukan hal yang buruk. Jika bukan itu masalahnya, Anda tidak akan berada di sana. Petik 2. Mengenai perasaan orang tuanya, ini adalah catatan yang kaya dalam sejarah manusia. Lan Xuanyu secara alami mengerti. Dia bertanya, apa yang terjadi dengan kuburan naga? Apa yang terjadi kemudian? Ditian berkata, saat itu, ketika kami berada di pemakaman klan naga, kami benar-benar melihat ayahmu. Dia sedang mengubur tulang naga saat itu. Setelah begitu banyak tulang orang, ku dengar dia butuh waktu 3 tahun penuh untuk mengangkatnya. Semua tulang naga terkubur. Untuk ini, sebagai naga, saya sangat berterima kasih. Semua naga pasti berterima kasih padanya. Setelah itu, kuburan naga menghilang. Menurut ayahmu, ruang kecil di kuburan naga sepertinya telah runtuh. Ia tidak lagi terhubung dengan planet asal kita. Tapi saya tidak menyangka ia akan datang ke sini. Petik 2. Pikiran spiritual yang kau rasakan sebelumnya berasal dari suku-suku yang jatuh. Ketika suku naga kita adalah yang terkuat, ada 3.000 dewa. 3.000 naga semuanya setingkat dewa, di antaranya adalah peringkat atas naga bahkan makhluk yang lebih kuat dari dewa tingkat pertama. Karena itu, mereka dapat mendominasi para dewa selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan dewa naga. Petik 2. Jadi, bahkan pada saat jatuhnya, klan naga kita adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Meskipun kita mati, roh kita abadi. Inti naga, tulang naga, dan sumsum naga kita semua akan mempertahankan ide-ide spiritual tertentu. Baru saja, Anda berkomunikasi dengan kuburan klan naga melalui Dragon Power Hall ini, yang mereka sebut alam naga. Nafas Anda adalah dari dewa naga, meskipun bukan ketika dewa naga menjadi yang terkuat di awal. Tapi itu cukup untuk membuat mereka merasakan napas Anda, mereka secara alami akan bergerak lebih dekat dengan Anda. Itulah mengapa ada begitu banyak kekuatan naga dan begitu banyak pikiran spiritual. Itu semua datang untuk menyembah Anda. Saya hanya mengatakan kepada mereka untuk membiarkan mereka tetap tenang dan jangan menyakiti kamu yang belum sembuh. Meski hanya memiliki naluri, mereka tetap bisa mengerti maksudku dan lambat laun tenang. Petik 2. Bab 1320, Kak, tanya sesuatu. Lan Xuanyu tiba-tiba berkata, lalu bagaimana jika saya pergi ke alam naga pada satu titik? Akankah energi mereka membuat saya tak tertahankan? Ditian berkata, seharusnya tidak. Jika kamu pergi ke alam naga, sebagai pewaris dewa naga, kamu adalah penguasa alam naga. Segala sesuatu di sana harus menjadi milikmu. Saya pikir jika kamu ingin pulih di masa depan untuk kekuatan aslinya, maka, selain inti dewa naga, hal terpenting adalah menyambut kembali tulang nagamu. Petik 2. Pada awalnya, Tuhan bermaksud untuk menelan ayahmu, jadi kamu tidak membutuhkan tulang dewa naga untuk dipulihkan. Tetapi kamu berbeda, kamu masih manusia, tetapi darahmu adalah perpaduan dari dua raja naga. Kamu ingin menjadi dewa naga, tulang dewa naga. Ini sangat penting bagi Anda. Jadi, apapun yang terjadi, Anda harus menemukan cara untuk mendapatkan tulang dewa naga. Itu akan memungkinkan Anda untuk benar-benar mendapatkan warisan dewa naga. Tapi saya pikir Anda tidak bisa pergi ke alam naga sekarang. Karena Anda tidak dapat menanggung naga itu. Kekuatan tulang para dewa, garis keturunan Anda belum menjadi garis keturunan dewa naga sejati. Anda masih harus menunggu Anda menerobos untuk menjadi dewa dan sepenuhnya menyelesaikan transformasi garis keturunan sebelum Anda pergi. Pada saat itu, di dunia naga, bahkan jika ada lebih banyak ksatria naga tidak bisa menjadi ancamanmu lagi. Karena di sanalah duniamu. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ditian, hati Lan Xuanyu bergerak sedikit, dan dia samar-samar mengerti sesuatu. Jika dia benar-benar memulai jalur dewa naga, bukankah alam naga miliknya? Kalau begitu, pertolongan satu pesawat, meski pesawat kecil, tapi kehadiran ribuan tulang naga, adalah keadaan yang berbeda buat saya. Oleh karena itu, titik kuncinya adalah pada saat kamu menerobos dan menjadi dewa. Hanya dengan menerobos menjadi dewa kamu bisa memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia naga dan menjadi dewa naga lagi. Begitu, terima kasih atas pengingat Anda. Setelah komunikasi dengan Ditian selesai, Lan Xuanyu menelepon pemburu harta karun itu lagi. Abao,
Bisakah kau mengubah kekuatan naga ini di tubuhku dan menyimpannya di tubuhmu? Lan Xuanyu bertanya pada pemburu harta karun. Tuan, ya, bagaimanapun juga ini adalah kekuatan panjang. Meskipun sedikit rumit, ini masih merupakan energi yang sangat murni. Simpan apa yang dapat saya lakukan untuk waktu yang singkat. Lan Xuanyu berkata, seberapa jauh kamu bisa meninggalkanku sekarang? Binatang pemburu harta karun berkata, di bawah makanan darahmu, kemampuanku benar-benar pulih. Secara teori, tidak peduli seberapa jauh aku darimu, aku bisa melakukannya sekarang. Namun, semakin jauh darimu, semakin banyak energiku sendiri semakin cepat dikonsumsi. Jika sudah habis, aku akan habis. Jadi, lebih baik jangan menjauh darimu sebisa mungkin. Petik 2, Lan Xuanyu berkata, itu bagus. Aku punya sesuatu untuk kamu lakukan. Oke, Anda memesan. Pembukaan olah kekuatan naga adalah hal yang cukup besar bagi naga atas kota Hongleong. Tapi untuk seluruh Dragon Star, itu bukan apa-apa. Semuanya menjadi stabil. Lan Xuanyu mulai memasuki mode mundur, tidak meninggalkan aula kekuatan naga sama sekali, berlatih di aula kekuatan naga. Hanya Bai Xiuxiu yang akan memasukinya setiap hari dan menemaninya berlatih untuk jangka waktu tertentu. Tapi yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa masuk dan keluarnya Bai Xiuxiu termasuk mengambil pemburu harta karun dan membawanya kembali. Lan Xuanyu menyerap sebagian kekuatan naga dari Dragon Power Hall dan membiarkan pemburu harta karun menyerap sebagian darinya, dan kemudian membiarkan Bai Xiuxiu membawanya ke kediaman para sahabat untuk mengubah bagian kekuatan naga ini menjadi partner untuk penempaan tubuh. Dengan Dragon Power Hall, tidak perlu khawatir tentang sumber kekuatan naga. Tempering tubuh setiap orang dapat dilanjutkan terus-menerus. Yuan Eng Wangjun keluar lebih awal dan kembali terlambat selama periode ini. Seperti yang dia sendiri katakan, dia memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam makeup, menjadi klan Laut Biru, berkeliaran di sekitar kota setiap hari, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Perbedaannya, adapun berapa banyak informasi yang dia kumpulkan, semua orang di 33 Tianyi tidak tahu. Tetapi dia diberi cukup dana untuk membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Setelah beberapa hari penjelajahan, tentara Yuan Engwang secara bertahap menjadi akrab dengan kota Hongleong, dan kemudian menghubungi Lan Xuanyu dan banyak materi yang mereka bawa kembali, dan mendapatkan pengetahuannya sendiri. Tetapi yang membuatnya sangat aneh adalah bahwa meskipun Lan Xuanyu belum kembali setelah pergi, Bai Xiuxiu sering kali kembali. Tetapi 33 orang Tianyi tidak pernah keluar sama sekali, tinggal di kediaman mereka setiap hari untuk berlatih. Saat mereka sedang berkultivasi, mereka tidak membiarkan Yuan Eng Wangjun melihatnya, tidak ada yang salah dengan ini. Tapi setelah berhari-hari, mereka tidak pergi sama sekali, dan itu aneh. Yuan Eng Wangjun juga sangat ingin tahu tentang bagaimana mereka berlatih, tapi dia tidak tahu dari luar. Mengenai ini, bahkan Yuan En Huihui pun tertutup, dan dia tidak bisa bertanya apapun. Apakah selalu seperti ini? Sementara Yuan Eng Wangjun penasaran, dia juga mulai melihat lebih dekat beberapa informasi tentang 33 kultivasi Tianyi. Melalui kontak hari-hari ini, dia merasakan bahwa kekuatan orang-orang muda ini cukup mengesankan. 1 atau 2 orang jenius bisa dimengerti, tetapi ada terlalu banyak orang jenius di antara 33 sayap surgawi ini, bukan? Usia rata-rata hanya sekitar 19 tahun, tidak ada orang di bawah ring ke-7, dan kebanyakan dari mereka sudah melewati ring ke-8. Ada beberapa 9 cincin judul Douluos. Tidak peduli seberapa kuat Akademi Shrek, tanpa memasuki halaman dalam untuk berkultivasi, peningkatan mereka terlalu cepat. Yuan Eng Wangjun yakin bahwa ini pasti terkait dengan kultivasi mereka di Tianlongxing. Namun, kultivasi tidak berada dalam ruang lingkup pengawasannya. Jadi, dia memanfaatkan kedatangan Bai Xiuxiu lagi dan menemukannya. Xiuxiu, adikku ingin menanyakan sesuatu padamu, kata Yuan Eng Wangjun penuh kasih sayang kepada Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu baru saja menyelesaikan latihannya dengan teman-temannya, dan pemburu harta karun itu mengubah energi untuk semua orang. Akan kembali, apa masalahnya? Yuan Eng Wangjun berkata, saya melihat Anda semua berlatih bersama setiap hari, apakah saya bisa berlatih bersama dengan Anda? Bai Xiuxiu mengerutkan kening dan berkata, saya tidak bisa menjadi master ini, saya akan kembali dan bertanya pada Xuanyu. Dia tidak langsung menolak Yuan Eng Wangjun. Ada metode body temper, nyatanya dia tidak takut dipelajari oleh orang lain.
Karena metode kultivasi ini terlalu sombong dan berbahaya, jika tidak ada energi yang sesuai untuk diisi kembali, akan ada bahaya besar. Oh, ngomong-ngomong, saya belum melihatnya kembali, apakah dia baik-baik saja? Tanya Yuan Eng Wangjun prihatin. Tidak apa-apa, tidak nyaman baginya untuk kembali, karena status istimewanya, dia akan diawasi kapan saja, kata Bai Xiuxiu. Dia memiliki binatang pemburu harta karun untuk diikuti, dan secara alami tidak masalah untuk kembali. Namun, lencana naga langit mereka mungkin dipantau, dan mereka membutuhkan bantuan pemburu harta karun untuk menutupi alasan terpenting mengapa Lan Xuanyu tidak kembali adalah kultivasi. Dia sekarang mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Untuk menyelesaikan pendinginan tubuh dari Light and Dark Thunder, ada baiknya dia memperhatikan keselamatan. Dalam beberapa hari, aku juga harus kembali. Aku akan merepotkanmu untuk mengirimku saat itu, kata Yuan Eng Wangjun. Baiklah, tidak apa-apa, aku akan mengantarmu saat itu, kata Bai Xiuxiu. Selama ada binatang pemburu harta karun, tidak ada yang salah dengan Lan Xuanyu tidak datang untuk mengantarnya. Meskipun menjauh dari Lan Xuanyu akan meningkatkan konsumsi pemburu harta karun, sekarang ada balai kekuatan naga, dan tidak ada kekhawatiran tentang konsumsi. Pemburu harta karun juga membuat kemajuan pesat baru-baru ini, dan pasokan kekuatan naga yang tidak terbatas membuatnya sangat bersemangat. Dikatakan bahwa itu telah dikembalikan ke tingkat dewa. Meskipun tidak pandai bertarung, jika bisa dikembalikan ke level dewa, itu akan memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk transmogrifikasi. Jika dia tidak mendapatkan sesuatu yang berguna dari Bai Xiuxiu, Yuan Eng Wangjun tidak ada hubungannya. Dia tidak bisa membiarkan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu melaporkan semuanya kepada dirinya sendiri. Kalau begitu, suasana harmonis yang akhirnya tercipta akan hancur. Bukan yang ingin dilihatnya. Selain itu, melalui kontak hari ini, dia sudah merasa bahwa kali ini bersembunyi di Dragon Star bukanlah 1 atau 2 hari, dan dia tidak terburu-buru.